Iran melihat rencana terorisnya runtuh di Teluk Persia karena Kuwait memutuskan untuk tidak lagi bersikap hati-hati dan bertindak melawan orang-orang yang terkait dengan Garda Revolusi Islam sebelum ancaman itu tumbuh di dalam wilayah mereka sendiri. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, Teheran bereaksi dengan kemarahan setelah 4 warga Iran ditahan di sebuah kapal yang dituduh beroperasi di dekat wilayah sensitif Kuwait. Dan respons dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi memperjelas besarnya pukulan politik tersebut. Republik Islam menuduh, mengancam akan membalas, dan mencoba berperan sebagai korban. Tetapi fakta utamanya adalah satu lagi negara Arab di Teluk mulai menganggap Garda Revolusi sebagai ancaman langsung, bukan sebagai kekuatan yang tak tersentuh. Rezim Iran selalu mengandalkan intimidasi dari balik bayang-bayang dengan kapal-kapal kecil, tekanan maritim, sekutu regional, dan pidato yang berapi-api untuk menakut-nakuti tetangga. Namun sekarang mekanisme itu kini terbongkar. Sementara Trump meningkatkan tekanan terhadap Iran, Washington memperketat blokade, Tiongkok merasakan tekanan dari Amerika, dan sekutu-sekutu di Teluk mulai menunjukkan bahwa mereka tidak ingin lagi hidup bertekuk lutut di bawah ancaman pemerasan Teheran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Aksi tersebut terjadi di dekat wilayah Bubia, area sensitif di utara Kuwait, di tepi Teluk Persia, dan dekat dengan jalur yang menghubungkan Kuwait, Irak, dan Iran. Pihak berwenang Kuwait menyatakan bahwa keempat pria tersebut terkait dengan Garda Revolusi Islam dan mencoba memasuki wilayah Kuwait melalui jalur laut. Teheran di sisi lain mengatakan bahwa kapal tersebut diserang secara ilegal dan menuntut pembebasan segera para tahanan, dan disitulah letak benturannya. Bagi Kuwait, itu adalah operasi keamanan untuk mencegah infiltrasi. Bagi rezim Iran, itu menjadi dalih untuk retorika pembalasan. Fakta ini menjadi penting karena Kuwait tidak sendirian. Dalam beberapa hari terakhir, negara-negara Teluk lainnya juga mulai menunjukkan ketegasan lebih terhadap jaringan yang terkait dengan Iran. Laporan dari Wall Street Journal menunjukkan adanya operasi di beberapa negara di kawasan tersebut terhadap dugaan jaringan sabotase Iran dengan penangkapan dan rencana yang berhasil digagalkan. Ini menunjukkan adanya perubahan sikap. Ketakutan lama untuk memprovokasi Teheran mulai diimbangi oleh keputusan yang lebih tegas, mencegah Garda Revolusi menggunakan kapal kecil, sel-sel lokal, dan sekutu regional untuk menyebarkan ketakutan. Reaksi Iran mengungkapkan titik paling sensitif. Republik Islam tahu cara menggunakan ancaman sebagai senjata politik. Ketika kehilangan pengaruh di lapangan, mereka mencoba mendapatkan kembali otoritas dengan teriakan. Abbas Araghchi menyatakan bahwa Kuwait telah bertindak di dekat sebuah pulau yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran dan menuduh orang Kuwait menebar perpecahan. Namun pernyataan ini juga menunjukkan ketidaknyamanan Teheran dan Garda Revolusi yang terbiasa beroperasi dengan tekanan tidak langsung. Sekarang mereka melihat tindakan mereka terbongkar dan orang-orang mereka ditangkap oleh sebuah negara yang sebelumnya menghindari konfrontasi terbuka. Pemerintahan Trump muncul sebagai poros utama dari tekanan ini. Sementara kasus Kuwait meledak di Teluk, Washington tetap mempertahankan strategi untuk mencekik rezim Iran melalui laut, diplomasi, dan intelijen. Komando Sentral Amerika Serikat melaporkan bahwa pasukan Amerika telah mengalihkan puluhan kapal selama blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Mereka mengizinkan kapal bantuan kemanusiaan lewat dan menonaktifkan kapal-kapal untuk memastikan aturan dipatuhi. Dalam pembaruan lainnya, jumlah kapal dagang yang dialihkan mencapai 70 kapal pada bulan pertama operasi. Ini mempengaruhi uang, minyak, pasokan, dan kemampuan Iran untuk menopang jaringan militernya. Gedung Putih juga menekang Tiongkok. Kunjungan Trump ke Beijing masuk dalam skenario ini sebagai manuver politik yang berat. Presiden Amerika tiba untuk membahas perdagangan, keamanan, dan Iran secara bersamaan. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membahas penjualan senjata secara rahasia kepada Iran melalui pihak ketiga. Sementara itu, pejabat Amerika juga menuduh struktur yang terkait dengan Tiongkok membantu Teheran dengan citra satelit dan dukungan teknologi. Beijing membantah sebagian dari tuduhan tersebut, tetapi tekanan dari Amerika sudah memaksa Xi Jinping untuk mempertimbangkan setiap kata. Pesan dari Trump sederhana.
Siapapun yang mendukung rezim Iran juga akan membayar harga politik. Detail ini mengubah bobot serangan Kuwait. Aksi ini bukan hanya tentang penahanan di laut. Ini masuk ke dalam rangkaian di mana Iran kehilangan posisi nyamannya di kawasan. Arab Saudi, menurut Reuters, dikabarkan telah melancarkan serangan rahasia terhadap Iran ketika perang regional meluas. Informasi tersebut mengutip pejabat Barat dan Iran yang mengetahui masalah ini dan menunjukkan adanya tindakan balasan terhadap posisi-posisi Iran. Hal ini memperkuat gagasan bahwa negara-negara Teluk mulai meninggalkan kebijakan hanya menahan serangan drone saja. Ancama dan sabotase. Mereka mulai merespons dengan caranya masing-masing, sementara Washington tetap memegang kendali atas struktur tekanan yang lebih besar. Uni Emirat Arab juga muncul di papan permainan ini. Kantor Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel tersebut melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab selama perang dengan Iran. Namun, Abu Dhabi secara terbuka membantah informasi tersebut. Meskipun ada penyangkalan, kebocoran versi ini saja sudah membuat Teheran kesal karena menyentuh titik yang paling ditakuti rezim, kedekatan praktis antara Israel dan negara-negara Arab Teluk untuk melawan ekspansi Iran. Para tetangganya, Garda Revolusi dianggap sebagai ancaman langsung, bukan sebagai kekuatan yang dihormati. Masalah Selat Hormuz semakin memperdalam isolasi ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan kepada Reuters bahwa Marco Rubio dan Wang Yi membahas penolakan terhadap pemungutan biaya tol atas kapal-kapal yang melewati wilayah negara tersebut. Ini menghantam salah satu kartu andalan Teheran, mengubah jalur vital perdagangan dunia menjadi alat pemerasan. Jika bahkan Beijing, pembeli energi utama dan mitra strategis Iran, bersedia berbicara menentang pungutan tol laut di Hormuz, Republik Islam menyadari bahwa ancamannya mulai menjadi mahal bahkan bagi sekutunya sendiri. Sejarah membantu memahami mengapa tindakan Kuwait memiliki bobot yang lebih besar daripada yang terlihat. Pada tahun 1987, selama operasi Ernest Will, Amerika Serikat mulai mengawal kapal tanker minyak Kuwait di Teluk setelah perang antara Iran dan Irak mengancam aliran energi dan menempatkan kapal-kapal Kuwait dalam bahaya. Pada saat itu, Kuwait mencari perlindungan eksternal untuk bertahan dari tekanan perang yang meluas ke laut. Sekarang situasinya berbeda. Kuwait tidak hanya terlihat meminta perlindungan, tetapi juga bertindak melawan tersangka yang terkait dengan jaringan Iran. Dulu, sebuah negara kecil di Teluk berusaha menghindari terjebak di tengah konflik. Hari ini, logika regional yang sama menunjukkan bahwa negara-negara kecil juga telah belajar untuk mengidentifikasi infiltrasi, menangkap para operator, dan tidak membiarkan Garda Revolusi mengubah Teluk menjadi ajang intimidasi. Negara-negara lain telah membuktikan bahwa milisi dan pasukan paralel hanya berkembang ketika mereka menemukan tetangga yang takut untuk bereaksi. Israel menghabiskan waktu puluhan tahun menanggapi serangan dari kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran di Lebanon dan Gaza, karena mereka memahami bahwa membiarkan ancaman menetap di dekat perbatasan akan menimbulkan harga yang lebih mahal di kemudian hari. Yordania juga memperketat tindakan terhadap jaringan penyelundupan dan infiltrasi yang berasal dari Suriah, yang seringkali terkait dengan milisi dan jalur yang berhubungan dengan perdagangan narkoba serta poros Iran. Bahrain pada gilirannya telah menuduh kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran mencoba mengacaukan keamanan dalam negerinya. Polanya jelas, ketika Teheran tidak bisa maju dengan tank, mereka mencoba maju melalui kapal, sel-sel, sekutu lokal, pendanaan, dan tekanan psikologis. Sekarang, langkah selanjutnya tergantung pada Teheran. Jika Republik Islam mengubah ancaman Abazarahati menjadi aksi militer, itu bisa membuka satu front lagi. Tepat ketika sudah menghadapi blokade Amerika, ketidakpercayaan Tiongkok, reaksi Arab, dan tekanan Israel di balik layar. Jika mundur, itu berarti mengakui bahwa sebuah negara kecil di Teluk berhasil menangkap orang-orang yang terkait dengan strukturnya tanpa harus menanggung konsekuensi langsung. Karena itu, ucapan balas dendam terdengar keras, tapi juga terdengar gugup. Rezim tersebut harus tampak berbahaya untuk menyembunyikan bahwa mereka semakin diawasi, dikepung, dan terekspos. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.